Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutmainah dari Prodi PGSD 5C dari mata kuliah Manajemen Berbasis Sekolah. Di mata kuliah ini saya akan mempresentasikan tentang evaluasi program pengembangan MBS. Manajemen berbasis sekolah menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada bagian penjelasan pasal 51 ayat 1 tentang manajemen berbasis sekolah atau madrasah adalah bentuk otonomi, tanggung jawab atau kewenangan manajemen pendidikan pada suatu pendidikan, yang mana dalam hal ini tentunya kepala sekolah berperan aktif, kepala sekolah atau madrasah ya, dan guru tentunya yang dibantu oleh komite sekolah dalam mengelola kegiatan pendidikan di sekolah tersebut. Menurut Barbara dan kawan-kawan, tahun 2011 ada berbagai bentuk MBS dalam hal kepemilikan kekuasaan untuk membuat keputusan serta tingkat kepentingan pengambilan keputusan yang diserahkan pada tingkat sekolah. Secara umum, program MBS menyerahkan kekuasaan atau satu atau lebih kegiatan, satu atau lebih dari kegiatan, seperti halnya alokasi anggaran, mempekerjakan dan memberhentikan guru dan staf sekolah, terus mengembangkan kurikulum yang relevan itu bagaimana, mengadakan buku dan materi pendidikan yang layak untuk anak didiknya yang seperti apa, meningkatkan yang terakhir ini, meningkatkan infrastruktur tentunya untuk kemajuan program sekolah yang akan diadakan, seperti itu. Evaluasi ini adalah sebuah bukanlah untuk menyalahkan, melainkan untuk melihat seberapa besar kesenjangan antara pencapaian dan harapan suatu kebijakan publik. Evaluasi juga itu adalah sebuah kata elastis yang meliputi segala macam pertimbangan. Penggunaan kata tersebut adalah arti umum, yaitu suatu istilah untuk menimbang manfaat. Adapun programnya adalah sebuah usaha yang sistematis untuk mencapai sebuah tujuan yang direncanakan sebelumnya. Pengertian evaluasi program. Evaluasi program sangat penting dan bermanfaat terutama bagi para pengambil keputusan. Evaluasi program adalah suatu rangkaian kegiatan yang dilakukan dengan sengaja untuk melihat tingkat keberhasilan program. Tentu saja adanya evaluasi program karena untuk supaya tahu seberapa sih kita udah berjalan dan mau bagaimana, kayak gitu tuh. Makanya ada beberapa evaluasi yang tentunya difokuskan pada keberhasilan program yang akan dicapainya atau yang akan dilaksanakan, seperti itu. Adapun tujuan evaluasi program menurut Endang Mulyatiningsih tahun 2011 dari halaman 114 sampai 115, evaluasi program dilakukan dengan
tujuan yang pertama adalah menunjukkan sumbangan program terhadap pencapaian tujuan organisasi. Hasil evaluasi yang nantinya penting untuk mengembangkan program yang sama di tempatnya. Maksudnya di tempat lain. Jadi gunanya ada evaluasi dan di organisasi biar antara organisasi atau kepengurusan yang lainnya jadi saling mengerti satu sama lain dengan adanya suatu evaluasi, suatu pendapat-pendapat teman-teman yang lain, kekurangannya bagaimana, seperti itu, dan langkah-langkahnya untuk menghadapinya seperti apa, seperti itu. Untuk yang kedua adalah mengambil keputusan tentang keberlanjutan sebuah program, apakah program perlu dilanjutkan atau diperbaiki atau bahkan bisa diberhentikan, seperti itu. Tujuannya kita bisa mengevaluasi program-program yang sudah kita jalanin dan dampaknya itu seperti apa, seperti itu. Bisa jadi dilanjutin, diperbaikin, ataupun diberhentikan, seperti itu. Konsep evaluasi program. Menurut Wirawan, tahun 2012, halaman 17, mengelompokkan evaluasi program menjadi 3 bagian yang berbeda. Yang pertama, evaluasi proses, yang mana evaluasi proses itu meneliti dan menilai apakah layanan program telah dilaksanakan sesuai yang diharapkan atau yang direncanakan atau tidak. Seperti itu. Yang kedua adalah evaluasi manfaat. Evaluasi manfaat ini menentukan apakah program yang telah menghasilkan, program itu sudah menghasilkan perubahan yang diharapkan apa belum, seperti itu. Yang ketiga adalah akibat, evaluasi akibat. Yang dimaksud evaluasi akibat ini melihat perbedaan yang ditimbulkan program sebelum atau setelahnya, dan dengan adanya program tersebut berdampak seperti apa gitu. Dampaknya seperti apa, akibatnya bagaimana. Adapun kriteria aspek evaluasi program ini, yakni yang pertama ada 3 item ya. Yang pertama adalah perencanaan, yang mana perencanaan ini mempersiapkan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu atau menentukan sasaran yang akan dicapainya. Yang kedua adalah penyediaan sarana dan prasarana. Dalam hal ini, sarana ini adalah faktor utama dalam berjalannya kegiatan program kita yang akan dilakukan. Biasanya program itu akan berjalan karena sarana dan prasarana yang mendukung dengan efektif, seperti itu. Yang ketiga adalah pengorganisasian. Nah, pengorganisasian ini bisa menjadi alat untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi satu sama lain. Yang keempat, pelaksanaan ya. Yang keempat itu pelaksanaan untuk apa? Untuk mencangkup upaya mengajak anggotanya untuk melakukan pekerjaan dalam membantu pencapaian tujuan programnya. Untuk yang 5, pengawasan.
pengawasan ini, dengan adanya pengawasan agar kegiatan-kegiatan benar-benar dijalankan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan tujuan hasil yang maksimal atau yang diharapkan oleh kita semua. Untuk yang nomor 6, monitoring dan evaluasi. Monitoring dan evaluasi ini untuk menilai secara objektif kinerja dan kekuasaan atau kesuksesan program yang ada pada sekolah tersebut. Terus yang 7 ini faktor utama lagi nih. Faktor utama, yakni apa faktor utamanya? Biaya penyelenggaraan. Nah, biaya ini ya tentu saja kalau ada program mesti adanya pembiayaan anggaran, seperti itu. Faktor utama terutama. Nomor 8 yang terakhir adalah peran masyarakat. Peran masyarakat ini dalam program sekolah, masyarakat sangat berperan penting atas kemajuan sekolah. Bisa jadi dengan memberikan masukan dalam perjalanan atau dalam menjalankan program yang akan dan yang sedang dijalankan oleh sekolah, atau bisa melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan program kegiatan sekolahnya. Tentu dengan adanya dengan ada bantuannya masyarakat, program itu bisa dilakukan atau bisa dijalankan dengan dukungan masyarakat. Seperti itu. Terima kasih. Cukup sekian dari video kali ini. Semoga bermanfaat dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.